Cuma katanya yang sudah di Toronto jangan pindah ke situ, men, katanya nanti harganya jadi mahal. Sudah kan banyak yang pindah ke sini katanya. Teman-teman Indo di Toronto, ketemu lagi di video kita berikutnya, dan kalian langsung lihat saya hari ini sama Marco dan Siska again gitu. Mereka tuh sama bilang, bosen nggak tuh ya penonton Indo di Toronto? Kalau sama gue mereka bosen kali, kalau sama kalian enggak dong, karena banyak informasi yang berharga yang mereka dapetin, benar nggak? Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang seluk-beluk, tapi nggak dalam-dalam banget ya, gitu loh, tentang antara Toronto dan Halifax, atau perbandingan Ontario dengan Nova Scotia. Jadi kita nggak mau benar-benar pisahin Toronto, Halifax. Tapi kita kalau mau pakai Ontario, Nova Scotia, itu kan jangkauannya juga luas. Jadi aku kasih disclaimer dulu ya buat penonton itu. Jadi kalau nanti kita mention Toronto, berarti itu rivernya Halifax. Kalau Ontario itu Nova Scotia. Jadi provinsi lawan provinsi, kota lawan kota. Karena kalau Toronto kan teman-teman udah banyak yang tahu. Oh, Toronto tahu lah. Salah satu kota di Kanada dan banyak orang datangin. Oh, Vancouver, oh gue tahu deh Vancouver gitu. Nah, kalau ngomongin Nova Scotia, ngomongin Halifax, nah itu kan apaan tuh ya gitu. Memang ada. Nah, makanya kita mau comparein karena aku tinggalnya di Milton di Ontario, kira-kira ya 30-40 menit kalau drive ke pusat kotanya Toronto. Jadi mungkin aku bisa jadi kayak, dan aku pernah tinggal di Toronto sih, di Etobicoke ya. Jadi bisa dari point of view aku Toronto tuh gini-gini. Kita mau compare dengan Halifax, Nova Scotia tuh gimana. Nah, mereka kan udah tinggal di Nova Scotia, jadi mereka bisa kasih inputnya. Jadi nanti teman-teman yang nonton udah bisa dapat gambaran comparison, oh gini, oh bedanya gini gitu. Jadi bisa jadi input atau tambahan. Oke. Ini ya judulnya ya, Toronto vs Halifax. Jadi kota lawan kota ya, dengan Marco sama Siska. Oke, topik saya udah siapin beberapa topik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu gambaran kasar kedua kota tersebut ya. Kalau nanti kita bisa mention secara provinsi juga boleh. Nah, ini beberapa poin yang bisa aku coba kasih ya. Dan lagi-lagi ya, ini nih sebenarnya bisa di Google, guys. Ya, bisa di Google. Tapi ya kita coba bikin video ini dan kita juga dalam berbahasa Indonesia mungkin juga lebih gampang dicerna. Benar nggak, Sis? Iya. Oke, yang pertama dulu. Lokasi. Gua dulu ya, lokasi. Jadi Toronto atau Ontario ini lokasinya itu kira-kira di tengah-tengahnya Kanada. Kalau dari ujung ini sampai ke ujung sini. Ini Vancouver. Nah, ini Toronto di sini, dan di sini adalah paling ujung itu siapa ya? Nova Scotia atau New Brunswick ya? Pokoknya itu area-area timur deh. Atlantik ya. Atlantik gitu ya. Jadi ini West Coast, ini East Coast. Toronto, Ontario itu rada-rada di tengah dan agak di bawah. Gitu. Nova Scotia? Nova Scotia adanya di East Coast. Di timurnya Kanada. Jadi kalau lihat peta Kanada, dia posisinya di paling kanan. Betul. Jadi dari menghadapnya ke Samudra Atlantik. Iya, oke. Nah, kalau populasi nih? Populasi kalau di ini apa? Halifax atau Halifax deh, Halifax atau Nova Scotia boleh. Nova Scotia, ini kalau orang Jakarta sih pasti kaget sih. Nova Scotia kurang lebih 900-an ribu sampai 1 juta satu provinsi ya. Ya. Kalau Halifax separohnya kira-kira. I see. Nah, kalau Toronto itu 6,2 juta. The whole Ontario itu 16 juta. Wow. Nah, jadi memang, dan kita tahu kan, se-Kanada
at least itu sensus tahun kemarin kalau nggak salah, kita tuh cuman total tuh either 38 atau 39 juta. Jadi coast to coast gitu loh. Cuman dikit sekali kan. Dan itu kita cuman kira-kira 10%-nya Amerika. Wow. Ya, kita cuman populasi kita tuh cuman kira-kira 10%-nya Amerika. Makanya dalam urusan retailnya, bisnis, consumer gitu ya, itu Amerika jauh lebih bergairah. Di Kanada tuh lebih konservatif karena juga salah satunya itu penduduknya sedikit gitu. Dan sebagian besarnya tuh ngumpul di Ontario kan. Ontario aja udah 16 juta sendiri ya kan. Dan aku rasa yang kedua kemungkinan besar Vancouver tuh. Gitu. Iya. Nah, selebihnya ya dibagi-bagilah tuh ke provinsi lain. Salah satunya Saya cuma 1/16-nya. Iya. Dan industri. Industri kalau di Toronto, kita ngomong Toronto, kota Torontonya, industri nomor satunya itu financial service. Makanya sampai di downtown-nya Toronto itu ada satu jalan, namanya itu semuanya financial company itu di situ gitu loh. Jadi kayak distriknya gitu. Kalau kayak di Amerika Wall Street gitu ya. Nah kita tuh university kalau nggak salah nama jalannya. Nah itu semuanya itu insurance, banking, semuanya ngumpul di situ. Tapi kalau kita ngomongin Ontario, itu the biggest-nya itu auto maksudnya pabrik ya, jadi juga manufacturing, auto, financial itu tadi, itu kalau Ontario. Oke. Kalau Nova Scotia, ayo coba. Kayaknya itu lobster. Ngasih lobster ya. Iya, tapi emang karena kita dekat laut, jadinya memang ini ya bisnis maritim yang banyak, ya itu fishery, terus udah gitu banyak kebun juga kan di Annapolis Valley itu banyak perkebunan, sama kayaknya yang lumayan besar juga industrinya tourism ya. Ya. Karena kita punya kayak Bratton itu, jadi tourismnya lumayan tinggi juga. Sama kalian ada port, ada pelabuhan. Ya. Itu sebelum COVID, wah apalagi summer itu. Bisa berapa kapal tuh berlabuh. Ya, cruise. Ya, cruise. Jadi ribuan penumpang itu turun rame sekali gitu ya. Jadi tourism maritim ya. Jadi mereka tuh karena bayangin tuh Atlantik laut, bukan laut lagi itu apa tuh Atlantik itu. Samudra Raya itu ya kan. Jadi pasti fishing gitulah bisnisnya mereka itu, dan tiap kota tuh ada unik-unik. Lobster itu udah pasti, kayak Digby itu udah pasti scallop. The best gitu. Oke, minimum wages. Jadi ini cuma pendapatan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau itu perusahaan legit ya itu dia harus kasih gaji segitu ya. Antara student kalau di Toronto atau Ontario ya, antara student dengan orang yang umum tuh lain. Jadi student lebih rendah sedikit. Kalau di Toronto itu $14,25 per jam. Dan September ini akan naik 10 sen. Sedih ya. 10 sen itu nanti September, kira-kira September ya, akan naik jadi 14,35. Oke. Kalau di Nova Scotia 12,95. 12,95 per jam. Ya. Itu baru naik kemarin di April kemarin. Sebelumnya lupa lah, pokoknya ya lebih rendah dari itu. Hampir $1 kayaknya naiknya kemarin. Iya, karena waktu aku masih di situ 8-9 tahun lalu itu, dan itu baru naik 11 berapa gitu. Jadi kalau sekarang udah 12 berapa kan ada kenaikan gitu. Dan memang beda ya, jadi bisa selisih $1-2 antara Toronto sama Halifax, tapi ya itu biaya hidupnya juga lain. Jadi pasti mereka ada hitung-hitungannya dari situ. Gitu. Maksudnya pasti cukup-cukup aja. Gitu loh, bukan berarti di Toronto lebih gede terus jadi nanti duit lebihnya lebih banyak, ternyata tidak begitu kasusnya. Jadi itu gambaran kasar ya antara dua kota atau dua provinsi itu, lokasi, populasi, industrinya apa. Jadi kalau kalian itu adalah pelaut, nah mungkin cocok ke Nova Scotia. Gitu. Oke, next adalah tentang sekolah nih. Sekolah. Ya. Oke. Nah, sekolah di Toronto ini sekolah itu ada yang regular, ada Catholic school, ada private school.
private school ini biasanya ada hubungannya dengan keagamaan. Kayak ada Christian school, ada Muslim school. Nah, namanya private berarti harus bayar. Harus bayar, dan mereka itu ada bahkan dari preschool. Gitu loh, dari preschool umur 3, umur 2 itu udah bisa dimasukin preschool, sampai private school itu sampai SMA ada loh private schoolnya. Tapi ada nggak ya sampai SMA ya? Karena hampir jarang sekali yang SMA-nya itu masih di private school. Biasa kalau udah SMA itu udah regular gitu. Tapi at least sampai SMP itu ada. Dan umum orang masukin ke private school. Gitu. Oke. Kalau di sini bedanya mungkin sama Ontario, kita nggak punya Nggak ada Catholic public school. Jadi cuman ada 2 macam sekolah di sini. Public school sama private school. Kalau yang private school ya tadi seperti Yutan bilang itu bayar, tapi nggak selalu religion based sih. Jadi ada beberapa yang umum tapi private. Terus yang public school ya by zone, jadi tergantung neighborhood-nya gitu. Dan free kalau yang public school, kalau yang private school bayar. Oke, ya di sini mungkin karena imigrannya juga lebih banyak gitu ya, di Toronto itu sampai orang Ukraine itu ada sekolah private-nya mereka sendiri. Gitu. Ukraine, ya. Indonesian school nggak ada? Indonesian belum ada ya. Kita cuma ada Wisma, men. Wisma itu which is building tempat penyewaan kayak apartemen gitu, dan itu punya orang Indonesia dan banyak sekali orang Indonesia yang tinggal di situ. Oke. Ya, tapi dan hotel juga ada, orang Indonesia yang punya hotel juga ada di sini. Tapi itu ya sekolah belum ada ya, gitu. Okay. Apalagi yang berbahasa Indonesia itu nggak ada. Nah sekolah di sini baru kira-kira 2-3 tahun lalu itu dimulai dari umur 4 dan full time. Tadinya kalau nggak salah mulai dari 4 juga, tapi cuma half day mereka gitu. Tapi kira-kira 2 tahun yang lalu itu mulai dari umur 4, which is TK 0 kecil, dan full day dari jam 9 sampai jam 3. Atau kalau lebih early ya pulangnya juga lebih early. Tapi at least sekitar 6 jam itu mereka di sekolah full day. Di Nova Scotia juga sama. Jadi per tahun ajaran kemarin 2020-2021 sekolah public school-nya itu mulai dari umur 4 sampai umur berapa sih SMA tuh umur berapa? Sampai 18 sampai SMA lulus lah pokoknya intinya. Dan yang preschool-nya itu yang umur 4 itu juga full time. Jadi masuknya sama seperti anak SD. Mungkin lebih awal setengah jam gitu kali, itu kayaknya bukan karena apa-apa sih, lebih supaya kalau jemput nggak nabrak atau apa gitu. Jadi tapi considered full day sama seperti primary school-nya gitu. Ya, itu jadi bisa menolong untuk orang tuanya yang mau bekerja, jadi nggak usah kayak titipin di daycare, karena kan kalau daycare itu nggak public fund ya, jadi mesti bayar sendiri, kadang-kadang memberatkan. Jadi ada pro dan kontra lah dengan anak TK, kan kesannya masih kecil tuh, kok kesian banget ya udah sekolah full day gitu. Ya, tapi tergantung siapa yang melihatnya. Kalau orang tuanya bekerja, mereka puji Tuhan gitu kan, maksudnya jadinya nggak usah keluarin ekstra duit, mereka bisa kerja dengan tenang, anaknya di sekolah gitu. Tapi untuk yang mungkin nggak butuh seperti itu, karena dia juga nggak kerja, dia merasa aduh kasihan banget ya, anak masih kecil banget tuh kadang-kadang tuh kan ya, udah full day. Nah, free-nya sih kalau di Ontario dari TK sampai SMA yang public. Ya. Sama di sini juga gitu, dari TK sampai SMA. Nah, yang aku nggak tahu di Ontario sama atau enggak, masih berhubungan sama school system. Kalau di Nova Scotia kita punya after school program. Jadi biasanya kan karena sekolahnya selesai jam 2:30 jam 3 gitu, kadang-kadang orang tuanya kan belum pulang tuh jam segitu. Jadi masih butuh masuk daycare lagi dari jam berapa namanya? Dari jam 3 sampai jam 5 atau jam 6 biasanya kan gitu. Nah, di sini itu ada after school program. Jadi anak-anak SD biasanya anak-anak SD sampai yang TK itu, dari yang TK itu, jadi kalau pulang sekolah bisa ikut after school program yang di-provide di sekolah. Jadi nggak usah pindah ke daycare. Kalau ke daycare kan berarti dia harus pindah lokasi. Ini after school programnya dilakukan di sekolah. Cuman kalau untuk after school programnya itu ada additional
ada additional fee-nya gitu. Dan cuman yang aku kayaknya pernah dengar di provinsi lain, aku nggak tahu kalau di Ontario, jam makan siang kalau anaknya stay di sekolah, dulu temanku tinggal di provinsi lain, dia bilang kalau kita memutuskan untuk stay di sekolah pas jam makan siang, itu harus bayar lagi karena mereka harus hire kayak supervisor kan, karena pada saat jam makan siang kan gurunya kan juga lunch, jadi mereka harus hire supervisor lagi untuk supervise anak-anak yang lagi lunch, dan itu harus bayar. Kalau di Nova Scotia nggak bayar, jadi lunch supervision itu udah nggak harus bayar, nggak bayar lagi, jadi itu sudah termasuk gitu. Aku sih belum pernah dengar sih kasus yang kayak gitu, tapi kalau di Ontario itu include, jadi kita nggak bayar lagi, jam makan itu ya nggak bayar lagi. Yang unik itu adalah ketika untuk anak-anak yang gede, kalau nggak salah ya, udah ada gedean, kalau jam makan siang mereka itu boleh keluar, boleh pulang gitu. Oh iya, kalau boleh. High school udah pasti jam makan siang itu mereka bubar gitu ya, boleh ke mall terdekat makan segala macam gitu. Tapi yang untuk anak-anak kecil, tapi orang tua mesti kasih surat gitu. Dan soal before after school sama kita juga ada bayar ekstra lagi gitu, dan itu susah katanya dapatnya ya. Jadi kalau memang perlu, karena spotnya kan dikit tuh, jadi harus cepat-cepat apply sebelum anaknya itu masuk sekolah. Oh dia mau juga before and after schoolnya, dan benar itu bayar juga, dan anaknya jadinya nggak usah pindah-pindah gitu. Dan ada satu lagi juga bisa alternatif lain adalah daftarin mereka ke ekstrakurikuler kayak misalnya taekwondo yang kayak gitu-gitu. Nah biasanya ya sekolah taekwondo itu ngirimin mobil untuk jemput mereka ketika bubar sekolah, dibawa ke tempat latihan taekwondo. Bisa juga yang seperti gitu. Nanti orang tua jemputnya di tempat taekwondo. Jadi nggak heran kalau pas jam bubar sekolah itu mobil taekwondo merek A, merek B itu antri di situ. Atau ya daycare yang lain gitu. Daycare yang lain juga ada fasilitas menjemput anaknya di sekolah, dibawa ke fasilitinya mereka. Ya. Gitu. Oke. Berikutnya, housing. Tipe-tipe rumah, harga, dan lokasi. Nah, ini terus terang kita nggak bisa ngomong sangat detail, dan kalau kalian nonton video ini tahun depan ya, atau bahkan 6 bulan kemudian itu mungkin udah bisa meleset lagi gitu in term of harga. Kalau lokasi, kualitas lokasi itu bagus apa enggak, ya itu mungkin within 10 years from now bisa berubah juga. Tapi tipe-tipe rumah mungkin sama. Jadi tipe-tipe rumah itu di sini dimulai dari yang apartemen. Di sini tuh kalau bentuk gedung tinggi apartemen, kalau di Indonesia kan kita kalau nyewa atau punya sendiri kita sebutnya apartemen gitu kan. Di sini tuh lain. Kalau kamu sewa itu bilangnya apartemen. Tapi kalau kamu punya own itu sebutannya kondo gitu. Jadi kalau bilang kondo berarti dia punya. Tapi kalau dia bilang, oh aku masih di apartemen, itu berarti dia nyewa gitu. Kecuali dia nggak tahu termnya itu ya. Tapi yang benernya itu ya gitu. Terus rumah itu ada beberapa tipe gitu. Rumah yang single maksudnya dia berdiri sendiri gitu. Atau semi detached, which is mungkin 2 rumah share dinding, atau townhouse, 5-6 rumah tuh lengket kayak bedeng lah kalau kita di Indo bilangnya ya, lengket jadi satu gitu, nanti baru ada blok satunya lagi gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi harganya pasti juga beda-beda. Yang paling mahal sudah pasti detached house yang sendiri itu, single detached house itu udah pasti yang paling mahal. Atau saingannya itu yang namanya apa lagi tuh yang nggak ada, duplex, semi detached. Bukan, sebutannya bungalow. Bungalow. Nah itu konon yang paling mahal karena bungalow itu kan dia nggak ada lotengnya ya, paling main floor terus basement. Terus kan jadinya maksudnya dia makan land-nya tuh sama besarnya dengan yang lebih lebar, tapi ya lebih lebar gitu. Tapi ya dia kan dikit, jadi otomatis dia jadi lebih mahal gitu. Jadi mungkin ya itu bungalow, terus single detached, semi detached, dan itu juga tergantung juga kamarnya berapa. Dan makin kecil ya pasti makin murah. Nah, gambaran aja. Gambaran. Ini aku cuma kasih gambaran bukan di pusat kota Toronto ya, di outskirt-nya.
gitu. Aku kan tinggalnya di Milton. Nah, kita pakai harga Milton aja. Jadi kalau Miltonnya udah segitu, kalian bayangin sendiri di downtown core-nya itu pasti akan jauh lebih mahal lagi, ya. Oke, single detached house di Milton itu minimum sekarang ya dengan 3 kamar, ada basement, ada lantai 2. Minimum itu mungkin udah 1,2 sampai 1,5 juta. Ya. Terus rumah yang bedeng yang aku bilang tadi ini bukan semi detached yang cuma 2 lengket ya. Kalau 2 lengket itu ya more or less 800 sampai 1 jutaan lah udah itu. Itu udah minimum banget gitu. Nah, kalau yang 5-6 gabung jadi satu dan biasanya lebih kecil-kecil itu sekarang udah sekitar 700 gitu. Dan kalau yang kondo 2 kamar, 1 kamar, 3 kamar, kondo nih ya, berarti kan itu cuma 1 floor gitu ya. Itu konon at least sudah 500, 400-an sampai 500. Wow. Pingsan kan? Dan konon memang kita tuh yang termahal loh, se-Kanada dan apalagi kalau dibandingkan Amerika. Sama kita itu lebih mahal Toronto ya? Udah. Jadi kita sama Vancouver mungkin katanya malahan Vancouver itu bisa lebih gila lagi. Kalau Vancouver itu lebih banyak yang dirusakin oleh investor dari China, Korea gitu loh. Karena mereka sangat deket kan secara lokasi kan. Jadi banyak yang invest di situ. Terus mereka juga industrinya kan pariwisata yang kayak gitu-gitulah ya. Jadi otomatis juga lebih mahal gitu. Bisa lebih mahal dari Toronto. Tapi Toronto ini memang sudah out of hands ini. Harganya tuh parah gitu, hancur. Gitu. Kalau di Nova Scotia, tipe rumah mungkin mirip ya, sama. Iya. Jadi ada single detached home, ada semi-detached, ada townhome. Townhouse ya. Iya. Ya. Harga gimana harga? Harga ini setahun belakangan kan memang hampir di semua Kanada, di semua tempat di Kanada ya, harganya lagi boom banget gitu, lagi naiknya tuh benar-benar naik dan dalam waktu yang cepat. Tapi kalau tadi dengar Yutan bilang gitu sih ya kita bersyukur. Kalau kita di sana kayaknya kita nggak kebeli rumah sih. Jadi kalau di sini mulai dari mana dulu nih? Mulai dari kondo Apartemen. yang building, kondo yang sewa. Oh, sewa apartemen juga perlu? Boleh kalau bisa tahu harganya. Oke. Ya, kurang lebih sewa apartemen kalau 2 bedroom sekitar 1.200 sampai 1.500. Oh, di sini minimum udah 1.800 kalau the whole unit 2 kamar itu aku dengar at least sudah 1.800. Tapi kondisi sekarang ini yang mau lebih banyak itu bisa sampai 2.000-an udah. Easy aja itu easy loh gitu. Iya. Di sini enggak sih, di sini kita masih bisa dapat yang 2 kamar itu sekitar 1.300, 1.500 gitu, tergantung lokasi dan tergantung kondisi bangunannya ya. Terus kalau kondo sekitar kondonya kondo yang building ya, kondo yang kayak apartemen tapi di own gitu, kita beli itu 200-an ya, 200 hampir 300. Hampir 300.000. Terus kalau yang townhome sekitar segitulah 250 minimal sampai 350-an kira-kira 350.000. Sementara kalau yang dempet semi detached 300 sampai 400 sampai 400-an kira-kira. Jadi kalau yang rumah yang single detached home itu kayaknya minimal sekarang 450-an ribu lah. Ya, tapi tergantung area juga sih. Semahal-mahalnya deh, semahal-mahalnya. Kalau tadi Yutan bilang rumah di Milton yang detached home 3 kamar itu 1 juta berapa? Bisa 1,2 sekarang. 1,2. Kalau di Nova Scotia dengan harga 1,2 juta itu dapat rumah yang gede, mungkin 5 bedroom, terus waterfront, either di pinggir laut atau di danau, punya lahan yang besar tuh 1,2 juta. Oke guys, let's go move back to. Jangan. Nanti kalau pindah sini harganya naik. Jadi memang
Toronto ini harga rumah itu nggak bisa jadi benchmark, dan kalau memutuskan untuk tinggal di sini ya kayak gitulah kondisinya gitu. Jadi semakin ke timur semakin murah ya kayaknya. Kayaknya gitu ya, tapi enggak lah. Itu antara Vancouver, Toronto kan ada kayak Alberta, Calgary gitu ya, Calgary, Regina. Aku rasa juga mungkin juga peningkatan juga kayak Nova Scotia, tapi nggak akan segila kita di sini gitu. Nggak akan segila kita di sini. Oke. Pedih ya kalau udah cerita begini ya. Iya, pedih. Oke, next, healthcare. Healthcare di Toronto namanya, Ontario namanya OHIP. Itu aku lupa Google ya, apa sudah berubah apa enggak. Tapi pertama kali kita mencelok, even kita waktu pindah provinsi kan kita juga mesti ganti dong, ya kan? Misalnya dari Nova Scotia namanya apa gitu. Pindah ke Toronto kita nggak bisa keep yang Nova Scotia terus-terusan gitu. Kita mesti ganti ke yang provinsi yang bersangkutan. Nah, itu nggak langsung berlaku. Ada masa tunggunya 3 bulan. Jadi kalau kita tidak membeli insuran untuk cover kita selama 3 bulan, ya doanya harus kenceng. Jangan sampai sakit dalam 3 bulan itu. Dan coverage-nya itu makin tahun makin berkurang gitu. At least yang saat ini 2021, mata untuk orang dewasa tidak di-cover. Hanya untuk anak-anak usia sekolah. Dan konon by this year, 2021 Oktober, Ontario Healthcare itu dana untuk AI itu udah exhausted, artian udah habis. Jadi nggak akan eligible buat semua orang lagi. Kayaknya sekarang tuh anak-anak usia sekolah atau udah nenek-nenek kakek-kakek itu masih di cover gitu. Jadi udah bakal hilang juga. Tapi untuk biaya rumah sakit itu masih di cover. Obat selama kita di rumah sakit ya kita di cover. Tapi kalau kita harus beli sendiri, nah itu juga nggak semuanya. Untuk orang-orang tua itu masih free atau mereka tuh cuma bayar sedikit, tapi untuk kita yang usia produktif itu sudah nggak di-cover. Gitu. Kalau di Nova Scotia namanya MSI. Aku sih jujur nggak tahu singkatannya apa, cuman kita bilang MSI. Lu kira gue hafal OHIP itu kepanjangannya apa juga? Iya, jadi pokoknya namanya MSI. Nah, terus nah, itu bedanya yang Nova Scotia sama Ontario. Kalau Nova Scotia, the day kita register, itu langsung aktif. The day itu kita di cover. Jadi, waktu kita pertama kali datang sih kita udah siap-siap. Kita udah tahu sebenarnya itu di the first day kita register tuh langsung ke cover. Cuman kita takut aja kan, maksudnya siap-siap. Jadi kita waktu itu beli insurance. Jadi, siapa tahu nggak seperti itu gitu. Tapi memang benar begitu kita daftar itu the day itu juga kita langsung ke cover. Jadi kalau besoknya kita masuk rumah sakit ya itu langsung tercover. Nah terus coverage-nya mirip-mirip lah ya. Mata juga ya. Mata cuman buat anak-anak dan kayaknya ada age bracket-nya gitu. Jadi ya, usia sekolah aku lupa tapi sampai usia mungkin kayaknya umur 13 atau berapa gitu. Sama nanti setelah above 60 atau 65 aku lupa itu di cover. Tapi di tengah-tengahnya itu nggak di cover tuh mata. Terus kalau gigi juga anak-anak di cover. Sampai 14 tahun di cover. Setelah itu nggak di cover lagi. Terus ya yang lain-lainnya sih kalau kita ke dokter kayak gitu-gitu ya semuanya tercover ya. Nah terus untuk soal obat di sini ada service tambahan namanya Pharmacare, Family Pharmacare. Jadi kita itu nggak automatically dapat kalau kita register MSI, tapi kita bisa kayak register service tambahan itu namanya Pharmacare. Jadi itu dia setiap tahun kasih kita budget berdasarkan penghasilan keluarga. Nanti pemerintah akan kasih budget dalam setahun kamu bisa beli obat sekian banyak jumlahnya itu di cover sama pemerintah gitu kalau kita daftar. I see. Gigi malahan di sini anak-anak kayaknya nggak di cover loh. Oh oke. Ya karena anakku coba pergi cleaning atau ngambel atau apa itu mesti bayar, tapi karena punya insurance gitu, jadi di cover sama insurance sebagian besar gitu, ya kan? Jadi mestinya Ontario, berarti gigi juga enggak. Cuman memang di sini tuh kita ada pilihan dan mungkin
di provinsi lain tuh sama. Kalau misalnya kita ada keterbatasan dana gitu ya, kita tuh bisa cari alternatif yang lebih murah untuk soal gigi. Jadi kita bisa ke klinik yang dipunyai oleh sekolah gigi. Jadi ditangani oleh mahasiswa-mahasiswa, itu bisa lebih murah. Dan kadang-kadang juga memang ada dentis-dentis tuh yang kayaknya baik juga ya. Jadi kalau dia tahu misalnya ini new immigrant atau apa, mereka ada special price untuk orang-orang seperti itu. Ya. Gitu. Karena memang mahal sekali guys. Jadi sebelum pindah ke sini tolong dicek dulu khususnya pergigian di Indonesia gitu. Karena untuk di Indonesia yang paling mahal, yang paling keren pun gitu masih terhitung murah gitu kalau kalian bandingin harganya yang di sini gitu. Jadi gigi diberesin dulu lah semua kalau misalnya giginya kurang bagus gitu. Ya, itu tips yang sangat berharga. Thanks me later. Kita teman kita ada yang cerita kalau giginya kenapa-napa itu bahkan dia lebih murah untuk pergi ke Meksiko. Mereka jalan-jalan ke dokter gigi beberapa hari, seminggu, itu masih lebih murah daripada ngerjain di sini. Ya, memang. Jadi untuk gambaran ini aja, gambaran buat kalian. Gigi anak-anak ditambal, ya di crown gitu. Nanti pasti bingung tuh, ya elah anak-anak masih gigi susu ngapain di crown. Ya itulah di Kanada itu juga ada hal jeleknya. Jadi dentis itu mungkin aji mumpung apa gimana gitu ya. Ya dia milking aja, karena dia mungkin pikir, oh ini orang tuanya ada asuransi, toh yang bayar juga asuransi, pasti orang tuanya don't mind gitu. Jadi segala ada secuil dikit pun dia mau coba perbaikin gitu. Dan kalau kita allowed gitu ya, untuk crown satu aja itu siapin aja tuh $800. 800. Dan kalau anakmu itu sampai perlu ditidurin, karena kan takut ya dia gerak-gerak atau gimana, jadi mungkin harus ditidurin gitu. Itu kan ada biaya lagi. Ditidurin lu nggak enak banget. Enak banget masa dibius gitu loh, gitu. Temanku tuh barusan aku lupa yang dikerjain itu 1 gigi apa 2 gigi ya. Dan kebetulan teman ini tuh karena dia usaha sendiri, jadi dia nggak ada insuran dari employer gitu ya. Jadi benar-benar dia keluarin sendiri. Itu 1.500. Soal nambah gigi anak usia di bawah 6 tahun. Aduh, itu kan rasanya gimana banget, coy, gitu loh. Jadi, sama kayak sewa apartemen udah tuh sebulan. Nah, itu dia. Makanya takut banget tuh kalau udah urusan gigi kalau nggak punya insurance gitu. Tapi ya puji Tuhan, ya itulah aku bilang, ada dokter-dokter yang baik. Dan kalau di Toronto tuh ada satu dentis kata orang Indonesia yang ya namanya Indonesia gitu ya, selama kita bisa kasih alasan yang jelas, konon beliau itu baik banget gitu, suka kasih diskon, bahkan kadang-kadang malah nggak bayar loh, katanya gitu. Jadi mungkin kita harus encourage anak-anak kita ya, sekolah jadi dentist, jadi lawyer, jadi apa yang ini loh, yang mahal-mahal itu loh. Jadi bisa tolong bantuin komunitasnya dia gitu suatu hari. Oke. Kalau family dokter sama kayaknya ya, kita juga harus ke family dokter, terus semuanya gratis ya kalau family dokter. Oh, mungkin kita mention juga nih supaya yang tahu. Kayak selama itu di-refer oleh family dokter ke spesialis apapun, itu sudah tidak perlu bayar. Misalnya cek, oh kamu mesti di-scan otaknya, oh kamu mesti cek jantungnya. Itu udah selama dokter yang refer, kita ke spesialis itu kita tidak perlu bayar, kecuali kita keganjenan. Aduh, gue kayaknya nggak bener nih, gini kan. Dokter bilang, nggak apa-apa. Kalau nggak, gue tetap mau gitu. Nah, mungkin kita harus bayar sendiri kalau yang kayak gitu. Ya. Betul. Adanya apa? Cuma dikit kan? Kita cuma ada bis. Sama ferry. Kalau nyetir juga orang sebelah harus duduk. Tapi itu waktu baru lulus. Emang kalau nggak duduk gimana ya maksudnya? Aku nggak tahu kalau kayak di Indonesia kita feel-nya kalau rasanya kalau pakai use tuh ada stigma gimana gitu. Ada. Cuma katanya yang sudah diturun tuh jangan pindah ke situ, men, katanya nanti harganya jadi mahal. Sudah kan banyak yang pindah ke sini katanya.